Pupuk penyeimbang gizi. Pupuk adalah semua tentang bagaimana terampil menerapkan dasar, diterapkan sebelum tanam, dan pupuk tambahan diberikan selama pertumbuhan, sehingga mereka memberikan keseimbangan nutrisi yang optimal untuk tanaman. Metode pemupukan yang tersebar luas saat ini atau program pemupukan semuanya menggunakan pendekatan individual, di mana mereka mempertimbangkan masing-masing dan unsur hara individu dan menambahkan atau menguranginya dalam aplikasi pemupukan. Ini adalah metode individual memperoleh dominasi sedemikian rupa sehingga tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Sebagian besar petani percaya metode ini ilmiah dan mempelajarinya selama bertahun-tahun. Para petani yang berharap suatu hari nanti bisa menjadi master mengejar jawaban konkret, metode praktis, tetapi mereka sendiri masih bingung setelah menghabiskan waktu puluhan tahun. Karena masih bingung, mereka menyerah, merancang program pemupukan sendiri, tapi akhirnya mempercayakan pada ahli. Program pemupukan untuk setiap tanaman begitu rumit dan sulit. Bahkan jika Anda membaca semua buku pupuk yang diajarkan di universitas, hampir tidak mungkin menemukan jawaban untuk program pupuk yang sempurna. Tetapi berhentilah sejenak dan pikirkanlah. Maka bukanlah suatu kebetulan bahwa pengetahuan dan teknik telah berevolusi menjadi bentuk yang rumit dan sulit ini. Di belakangnya mengintai kelompok ahli dan perusahaan pupuk yang berusaha untuk selamanya menjadi pemilik eksklusif dan penerima manfaat dari pengetahuan ini. Ketika saya berpergian ke negara-negara dengan industri pertanian yang sangat modern dan maju, saya tidak dapat menghapus perasaan bahwa pengambil alihan, agroteknologi, dan korporasi telah selesai. Di seluruh dunia sudah menjadi hal yang biasa bagi seorang petani untuk menerima layanan penuh dari bisnis, mulai dari analisis tanah, program pemupukan, hingga pengendalian hama. Tapi tentu saja tidak ada yang gratis. Sejumlah besar uang yang diperoleh petani akan masuk ke kantong penyediaan layanan. Tidak heran mengapa Careercash.com mengumumkan bahwa pada 2012 sampai 2022 pekerjaan kedua yang hilang adalah petani. Pengobatan modern menguraikan teori rumit tentang kesehatan manusia sehingga orang merasa tidak bisa menjaga kesehatannya sendiri. Teori-teori seperti ini sebelumnya, kesehatan manusia biasa dalam mekanisme yang sangat canggih. Orang membeli layanan medis untuk menjaga kesehatan. Dalam kehidupan seseorang akan menghabiskan rata-rata $0,1 juta hanya untuk tetap sehat. Pertanian menjadi sesuatu yang serupa. Ini adalah kelompok bisnis terus membuat teknologi lebih sulit. Sering bermitra dengan para ahli dan media untuk menghalangi petani. Ini adalah kekerasan yang disamarkan dalam kebaikan. Filsuf dan revolusioner Jerman Karl Marx menunjukkan bahwa ketika modal komersial menempati posisi kekuasaan yang tidak diragukan lagi, di mana-mana merupakan sistem penjarahan. Sayangnya di bidang pertanian, kita sekarang membuktikan bahwa sistem penjarahan ini terbentuk di setiap sudut yang memungkinkan. Jadam menanggapi ini dengan sangat serius. Pertanian menjadi lebih mahal yang kurang menguntungkan. Petani menjadi lebih tergantung pada teknologi dan kurang mandiri. Ini adalah misi Jadam untuk membawa pertanian kembali ke petani. Jadam tidak bisa tidak melihat kembali pertanian tradisional Korea. Petani pada masa itu menghargai apa yang murah
dan mudah didapat. Bertani hampir tidak mengeluarkan biaya apapun, tidak membeli input yang canggih, tetapi masih melakukan dengan sangat baik. Tanah kecil di semenanjung Korea ini berhasil memberi makan penduduknya selama 5.000 tahun, yang hanya mungkin karena metode pertanian yang mereka praktekkan membuat tanah lebih kaya setiap musimnya. Mereka tidak memiliki program pemupukan yang rumit, pembalikan kompos, teknologi pengendalian hama yang canggih, tidak ada buku atau pelatihan yang sulit. Tapi tetap saja mereka melakukannya dengan baik. Ini adalah pertanian yang sepenuhnya bebas dari modal komersial. Pakar pupuk akan memberitahu Anda bahwa pada tahap awal pertumbuhan tanaman atau siklus pertumbuhan nutrisi, tanaman membutuhkan banyak nitrogen, sehingga Anda perlu membuat program pemupukan nitrogen tinggi. Saat tanaman turun dan berbuah, membutuhkan banyak fosfor. Siklus pertumbuhan reproduktif, sehingga diperlukan program pemupukan P tinggi. Saat buah tumbuh lebih besar, Anda membutuhkan K tinggi, dan saat buah matang, Anda membutuhkan Ca tinggi. Mereka melanjutkan untuk menguraikan tentang pada periode mana Anda perlu menerapkan Mg, B, Mn, Mo, dan lain-lain. Dan mereka membawa hormon tanaman seperti sitokinin, giberelin, dan auksin. Pelajari semua ini dan otak petani akan kelebihan beban. Membagi siklus pertumbuhan dan menerapkan pupuk untuk siklus terlihat ilmiah. Tingkat optimal elemen dalam masalah tanaman. Hampir tidak mungkin untuk menyesuaikan jumlah elemen individu untuk mencapai keseimbangan nutrisi yang optimal. Jangan repot-repot mencoba melakukan hal yang mustahil. Gunakan sisa tanaman dan rumput liar sebagai bahan dasar dan pupuk tambahan. Itu jauh lebih murah dan mudah, dan secara alami memberikan keseimbangan nutrisi kebutuhan tanaman. Unsur organik, H, C, O, dan unsur hara makro ditampilkan dalam presentase. Tujuan dari program pemupukan adalah untuk memberikan keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Mari kita singkirkan praktek rumit dalam membagi siklus pertumbuhan tanaman dan merancang program pemupukan terpisah untuk setiap siklus. Sebaliknya, saya menyarankan penggunaan rumput liar dan pupuk cair sisa tanaman jadam sebagai pupuk tambahan utama. Rumput CLF ini memiliki semua keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Apa cara yang lebih mudah untuk mencapai kesuburan? Metode seperti itu tidak ada di alam. Alam tidak menumbuhkan satu tanaman pun di seluruh bumi dengan metode ini. Mengapa metode ini? Mengapa itu ada? Hal ini erat kaitannya dengan penjualan pupuk kimia, pupuk campuran NPK, pupuk custom, dan pupuk cair custom. Mari kita jujur, metode ini bukanlah metode yang jujur. Itu tidak jujur kepada petani. Itu hanya setia berfungsi sebagai alat pemasaran untuk menjual lebih banyak pupuk kimia dan pestisida. Petani mengeluh bahwa pertanian lada sangat sulit. Tapi mari kita lihat ke belakang 40-50 tahun. Sebagian besar pertanian memanen lada sampai embun beku datang di akhir musim gugur. Mereka tidak memiliki aplikasi daun CA pada tahap-tahap pertumbuhan akhir. Mereka tidak memiliki pengetahuan atau produk seperti itu. Mereka juga tidak membutuhkannya. Tapi tetap saja mereka memanen jauh lebih banyak daripada petani modern.
Saya tidak mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak ada di alam adalah salah. Saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang modern atau barat itu salah. Saya berbicara tentang hasil. Setelah semua teori rumit dan sulit tentang program pemupukan, apakah pemupukan itu membawa hasil tinggi dan kualitas tinggi bagi para petani? Itu tidak. Hal itu justru menghambat petani untuk mencapainya. Itu hanya membuat pertanian lebih mahal. Itu merampok petani. Itu membuat petani lebih bergantung pada perusahaan, menghilangkan penguasaan teknologi petani. Jadam sangat mendesak untuk melepaskan diri dari metode membedakan tahap pertumbuhan tanaman dan menerapkan pemupukan yang sesuai. Jawaban untuk program pemupukan yang sempurna terletak di alam. Amati alam, pepohonan, bagaimana mereka tumbuh. Jawabannya ada. Lakukan seperti yang dilakukan alam. Banyak petani sekarang menggunakan banyak dedak padi sebagai pupuk karena berpikir itu adalah input organik yang baik. Pupuk seperti itu mungkin baik untuk menanam padi, tetapi menyalahgunakannya untuk tanaman lain sebenarnya bisa berbahaya. Jika Anda menggunakan dedak padi dalam jumlah banyak untuk tomat Anda, tanah akan mengubah keseimbangan nutrisinya menjadi yang baik untuk menanam padi. Bahkan organik lain yang umum digunakan adalah perila. Ini memiliki nitrogen lebih tinggi dari dedak padi, sehingga petani menerima begitu saja bahwa itu adalah pupuk yang lebih baik. Tetapi jika Anda menggunakan perila sebagai pupuk dasar berulang kali, Anda akan merusak stroberi Anda karena tanah lebih disesuaikan dengan keseimbangan nutrisi yang baik untuk menanam perila. Kue minyak juga banyak digunakan. Kebanyakan kue minyak komersial terdiri dari 50% castor pomades. Sekali lagi, ini berarti jika Anda terlalu sering menggunakan kue minyak, tanah Anda akan cocok untuk pertanian jarak. Cukup memasukkan bahan organik sebagai pengganti pupuk kimia di tanah tidak membuat Anda menjadi petani organik. Anda harus ekstra hati-hati. Sadarilah bahwa masukkan bahan organik dapat sangat mengganggu keseimbangan nutrisi tanah. Saya berpergian ke banyak tempat dunia, mencicipi produk organik. Anehnya banyak dari mereka memiliki rasa dan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan produk konvensional. Hal ini karena petani gagal memberikan keseimbangan nutrisi yang optimal untuk tanaman mereka. Jika petani berhasil menerapkan bahan organik yang mencukupi kebutuhan keseimbangan nutrisi tanaman, rasa dan kualitasnya akan luar biasa. Baik dan buruk adalah satu. Bahan organik dianggap baik, tetapi menggunakannya secara berlebihan kemudian menjadi buruk. Keterikatan pada bahan organik tertentu adalah yang membuat pertanian Anda gagal. Ini adalah akal sehat. Ketika keseimbangan nutrisi dalam tubuh saya rusak, saya akan jatuh sakit. Ketika Anda gagal memenuhi kuantitas dan komposisi nutrisi yang dibutuhkan tanaman Anda akan segera terserang penyakit.